Ini kan kita jalan di Jalan Brigjen Katanso ya. Ini suatu saat toko-toko ini kan mepet beteng ya. Belakangnya toko-toko ini kan beteng keraton. Suatu saat juga akan dibongkarin ini. Kok direvitalisasi, kan masih banyak pertanyaan. Ngapain sih keraton revitalisasi gitu kan? Kamu bertanya nggak? Kenapa sih tidak direvitalisasi? Wes nggak usah. Kenapa alun-alun utara dibuat pasir? Kenapa? Ambil apa ini? Pelatihnya siapa? Izin sih lo. Jalan-jalan lagi, pagi-pagi lagi, sehat-sehat lagi. Ya olahraga lagi, jalan-jalan 10.000 langkah kaki setiap hari. Nyanyi apa ya? Saidan. Kita ini di Saidan loh. Kan kalau kamu dari selatan, nah, langsung saja menuju Gondomanan. Gondomanan tuh sana. Selatannya sana. Oke, jalan-jalan lagi dari Jokteng Gondomanan, Ibu Ruswo. Pagi-pagi di tahun baru 2026. Ini tanggal 1 Januari. Selamat datang 2026. The next magic 2026. Wah. Bersyukur 2025. Ini namanya Jokteng apa ini? Jokteng Utara. Ini dulu ada rumah makan loh di sini. Iya kan? Mundio namanya. Ini Ibu Ruswo. Kenapa dinamain Ibu Ruswo? Ada rumahnya Ibu Ruswo loh sini. Pak. Karena istrinya Pak Ruswo, iya sih. Beliau itu pahlawan nasional ya, di Sareke di Taman Makam Pahlawan loh. Iya ya. Kita ke rumahnya Ibu Ruswo dulu ya. Oke. Kita masuk. Dan jadi Ibu Ruswo itu pahlawan kemerdekaan. Salah satu yang menyiapkan logistik saat serangan umum 1 Maret itu Ibu Ruswo loh. Dan beliau juga kepanduan. Apa? Walah, Pulau. Ini warnanya apa sih? Pinknya bukan, kremnya bukan. Lilang. Lilak. Warna apa? Warna saiki aneh-aneh. Lilak. Terus warna aneh-aneh pokoknya. Olive barang ada loh, warna olive. Tak kira ayam itu. Ini kita mau menuju ke kediaman Ibu Ruswo. Semoga tidak salah. Nah, Ibu Ruswo ini adalah seorang pahlawan di Sareke di Taman Makam Pahlawan Semaki. Nah, ini kan ada Ruswo, ini rumahnya Ibu Ruswo. Jadi dari gang paling timur di Jalan Ibu Ruswo masuk aja, nanti ketemu. Ini dulu rumahnya Ibu Ruswo nih. Iya. Udah deket dah. Keluar itu tadi udah Jokteng ya. Jokteng Utara. Nah, ini rumah Ibu Ruswo, seorang pahlawan. Tapi sekarang udah berpindah tangan ya. Nanti sejarahnya. Ya, ini pahlawan nih. Jadi logistik serangan umum 1 Maret. Nah, sini nih. Tadi kebablasan ya ke Ibu Ruswo. Tapi kita nggak membaca tulisan Ruswo ya. Iya. Ada lagi bahas baju sih. Ya itu seorang pahlawan lah. Seorang wanita pahlawan kepanduan juga. Masih di Jalan Ibu Ruswo. Nah, ya, Jalan Ibu Ruswo nih. Kalau di Jogja beli seragam, peralatan pramuka, peralatan sekolah ya di sini nih. Belum ada buka. Tapi di sini kamu tahu nggak, di sini ada kuliner Ibu Siput. Iya. Udah lama juga kan langganannya Pak Sultan. Ya ini warung makan Bu Spot. Senin sampai Jumat tetap buka. Ini loh. Sejak 1920 ya. Libur masih, iya. Yuk kita masuk Pelengkung Wijilan. Minum dulu. Kita mau lihat beteng yang baru ya. Betengnya udah dibangun baru.
Kita harus masuknya lewat Pelengkung Wijilannya, Mi. Kalau dulu masih ada ya, karena udah direnovasi, revitalisasi. Untuk beteng yang bagian dalam itu kan sekarang udah keliling keraton, udah direnovasi, jadi nggak ada rumah-rumahnya. Nah, ini sentra gudeg. Yuk kita lihat sini aja, kan kita mau ke arah THR. Ini udah direvitalisasi, kita menyusuri beteng Baluarti Keraton bagian dalam. Baluarti kan yang luar. Kalau beteng yang ngelilingi kedatonnya namanya Cepuri. Baluarti itu sebenarnya serapan dari bahasa Portugis loh. Baluarte. Di Portugis ada, karena ini dibangun masa-masa Hamengkubuwono I kan. Dulu ada 5 gepuro masuk. Yang sini tadi Wijilan, Gading, terus yang paling timur Gondomanan THR. Itu gepuro THR, udah nggak ada pelengkungnya. Terus gepuro Ngasem masuknya. Terus Taman Sari. Yang masih pelengkung cuma Wijilan sama Pelengkung Gading yang selatan alun-alun kidul. Ya itu ada sejarahnya kenapa pelengkungnya itu dihancurkan, direnovasi jadi gepuro, itu ada sejarahnya. Ya biar kan dulu abdi dalam ada tinggal di sini tuh setelah Hamengkubuwono 8 sebetulnya. Hamengkubuwono 7, Hamengkubuwono 8 kan ada gempa, terus abdi dalam tuh nggak punya rumah kan, rumahnya pada rusak, ya udah pada tinggal di dalam keraton. Akhirnya keterusan. Termasuk juga zaman penjajahan Jepang, Hamengkubuwono 9 juga bolehin abdi dalam tuh tinggal di keraton. Yo, melindungin gitu loh. Akhirnya keterusan sampai sekarang. Iya, dulu kan ini dulu aslinya ya kayak gini, tapi karena banyak abdi dalam yang tinggal, akhirnya dijadiin rumah-rumah kan. Sini dulu masih inget nggak, Mi? Iya kan, mepet beteng sini kan rumah kan. Akhirnya direvitalisasi sekarang. Sepanjang jalan ini jadi beteng bener. Ini loh, beteng. Nggak boleh naik. Ini dulu dihancurin sama Inggris. Jadi sebelah sana itu udah jalan Ibu Ruswo. Tadi yang pojok beteng tadi ya, Jägerspoor itu kan hancurinnya di sini kan, pojokan sini kan. Jägerspoor itu nyerang Hamengkubuwono II Inggris, yang buat Keraton Jogja juga dipecah lagi jadi sama Pakualam. Jägerspoor itu salah satu, geger tuh bahasa Jawa ya, nek bahasa anunya perang lah. Jadi puputan kan kita nyerang. Jadi Inggris itu nyerang keraton Jogja pada saat itu, Hamengkubuwono II itu dijarah itu. Dijarah semua perhiasan, semua babat-babat semua. Jadi sejarahnya dibawa ke sana semua. Makanya sekarang banyak pusaka-pusaka yang dipamerin di Museum Leiden Belanda sana. Masih ada sampai sekarang. Tapi ya beberapa juga masih hilang lah, perhiasan-perhiasan segala macam. Ini kan depannya beteng jalan bagian Katamso ya. Nah, di depan betengnya itu sebenarnya ada kalinya loh, kali kecil loh. Jadi beteng ya udah nggak ada sekarang. Mungkin mau dibuat nanti besok-besok. Yang bangun tuh Hamengkubuwono I bersama dengan Bupati Madiun. Kerajaan Ngayogyakarta atau lebih dikenal Keraton Jogja, didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Pendirian Kerajaan Ngayogyakarta ini setelah kesepakatan perjanjian Giyanti yang diprakarsai Hindia Belanda, membagi menjadi 2 kerajaan, Surakarta dan Yogyakarta. Setelah itu, Raja Ngayogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono I
membangun benteng keliling kerajaan dengan memerintahkan Bupati Madiun saat itu Raden Ronggo Prawirodirjo I untuk memimpin pembangunannya. Hingga selesai di tahun 1782. Dan disempurnakan lagi di tahun 1809 oleh Sultan Hamengkubuwono II. Jadi yang bangun Beteng Keraton itu kan betengnya. Ya, konsepnya itu tadi Bupati Madiun Raden Ronggo Prawirodirjo. Arsiteknya sebenarnya arsitek utamanya nek sekarang mungkin kontraktornya itu malah Hamengkubuwono I. Dia tuh arsitek kota. Buat garis filosofi, buat keraton di sini. Terus garisnya ke Tugu, ke Pantai Selatan. Tugu ke Gunung Merapi itu berapa kilo? Sama dengan Tugu ke Pantai Selatan. 28 kilo, sama-sama. Ya kalau bukan ahli arsitek kan? Tugu Jogja gini. Iya, Tugu Jogja ke utara 28 km ke Merapi. Tugu Jogja ke selatan 28 km ke Pantai Selatan. Hamengkubuwono I. Oh itu berarti ini. Ya, konsep yang buat konsep itu. Ngomong gue ngono paling guguke. Itu nanan ora lek ngomong. Gue ada sandalku. Ini kita jalan di sepanjang jeron benteng bagian dalam di Ibu Ruswo. Wijilan. Dulu nih rumah-rumah nih direnovasi, direvitalisasi 2 tahun ya. Jadi kita bisa ngelilingin beteng di dalam sini. Rencananya yang beteng bagian luar juga mau direvitalisasi. Bisa jadi kayak gini. Nggak ada rumah-rumah lagi. Semar. Toko emas bisa jadi hilang. Saatnya beli. Sini juga termasuk padat nih. Karena kan Pelengkong Gading ditutup ya, mau ke alun-alun selatan. Mau nggak mau ke alun-alun selatan harus masuknya dari THR atau enggak dari Gepuro Taman Sari yang barat. Ini yang timur. Jadi timur keraton sama barat keraton mau nggak mau. Padahal jalannya juga sempit. Utara Selatan. Ibu Ruswo bisa. Utara. Iya, lewatnya Ibu Ruswo. Mau ke Alkit. Jadi muter-muter beberapa. Tapi semoga di konsep lagi lah. Biar bisa saat liburan panjang itu ini crowded sini. Makanya ini ada lampu merah baru nih di THR. Baru ini tanggal berapa sih? 1 Januari. Berarti 24 Desember kemarin. Berarti baru berapa hari? 7 hari. Nih lampu merah baru 7 hari nih. Supaya emang nggak crowded. Karena kan Pelengkong Gading ditutup, nggak boleh. Iya, ini juga pendek. Mau nggak mau ke alun-alun selatan, tempat wisata Jogja, salah satu tempat tujuan wisata Jogja juga. Masuknya dari sini. Makanya dibuat lampu merah. Sebelum ada lampu merah, crowded. Setelah ada lampu merah, apakah tambah crowded? Ya, enggak lah. Ini udah dipikirin sama Dinas Lalu Lintas Perhubungan. Dan sana ke alun-alun selatan. Yaudah kita balik lagi ke mana? Saidan. Pojok Beteng Saidan. Ini dari arah selatan menuju Gondomanan. Ini kan kita jalan di Jalan Brigjen Katamso ya. Ini suatu saat toko-toko ini kan mepet beteng ya. Belakangnya toko-toko ini kan beteng keraton. Suatu saat juga akan dibongkar ini nih. Karena nanti terekspos betengnya. Ya. Tapi entah kapan. Tapi emang rencananya mau dibongkar, ini kelihatan betengnya dan ada paritnya nanti.
Iya, kayak di Inggris gitu. Zaman dulu terus kasih jembatan, kayak kastel-kastel zaman dulu. Kasih jembatan, terus parit-paritnya tuh isinya buaya. Oh. Enggak lah, ya enggak. Ini cuma ngekspos saja karena kenapa? Kok direvitalisasi kan masih banyak pertanyaan. Ngapain sih keraton revitalisasi gitu kan? Kamu bertanya enggak? Kenapa sih tidak direvitalisasi? Wes nggak usah. Kenapa alun-alun utara dibuat pasir? Kenapa? Ya kembalikan ke filosofi garis imajiner ya. Karena itu sudah ditetapkan sama dunia, UNESCO. Kalau udah ditetapkan sama dunia ya harus sesuai aturan bareng-bareng, kembali ke konsep awal itu. Keren ya gue melakukan nganu graffiti.